السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 27 Jumadal Ula 1439 Hijriah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal ibn As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syarifah Salihah Martapura Kalimantan Selatan, hafizakumullahu ta'ala, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, atau kita masih membahas Kitabus Shalah, yaitu kumpulan tulisan tentang salat yang ditulis oleh penulis Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Dan kita pada kesempatan kali ini membaca bab yang terbaru, yaitu Babu Arkanis Shalah, bab rukun salat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara bahasa rukun artinya adalah janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat. Bagian sesuatu yang paling kuat, itu arti rukun secara bahasa. Adapun arti rukun secara istilah syariat adalah ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bih. Ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Sebuah ungkapan tentang bagian
inti sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sebuah ungkapan tentang inti sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Inilah yang disebut dengan rukun, ya. Dan Bapak atau ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para pendengar Radio Gema Madinah, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, maka yang dimaksud rukun-rukun sholat berarti adalah bagian inti dari sholat yang tidak sah sholat kecuali dengannya, tidak terjadi sholat kecuali dengannya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis dari rukun-rukun salat ada 14. Ada 14. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i maka terdapat 13 menurut pendapat yang mu'tamad, yang menjadi sandaran dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan mereka menjadikan tuma'ninah adalah salah satu dari rukun salat. Mereka menjadikan tuma'ninah adalah salah satu dari rukun salat. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita bacakan secara ringkasan dulu rukun-rukun salat yang ada dalam kitab kita. Penulis mengatakan yang pertama, rukun salat yang pertama adalah niat. Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua yaitu berdiri ketika salat fardu bagi yang mampu melakukannya. Yang kedua itu ya, kedua. Yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Kemudian yang keempat adalah ruku. Yang keempat adalah ruku. Yang kelima i'tidal. Yang kelima i'tidal. Dan yang keenam sujud. Dan yang ketujuh duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan duduk dan tasyahud akhir. Yang kesembilan yaitu mengucapkan salam. Dan yang ke-10 melaksanakan rukun-rukun salat dengan tertib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ditambah lagi dengan rukun tuma'ninah, maka menjadi 14 di setiap rukunnya. Jadi saya ulangi, menurut penulis rukun salat ada 14. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri ketika salat fardu bagi yang mampu melakukannya. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang keempat, ruku dan tuma'ninah. Nah, ini yang keempat dan kelima. Ruku dengan tuma'ninah. Ini yang keempat dan kelima. Yang keenam dan ketujuh, i'tidal dengan tuma'ninah. Yang kedelapan dan kesembilan, sujud dengan tuma'ninah. Yang ke-10 dan 11, duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Yang ke-12, duduk tasyahud akhir, duduk dan tasyahud akhir. Yang ke-13, mengucapkan salam. Yang ke-14, mengerjakan rukun salat dengan tertib berurutan. Baik. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwa rukun salat
ada 13. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, rukun salat ada 13. Silahkan dicatat sebagai perbandingan saja, ya. Yang pertama yaitu niat. Nah, berarti di sini imam ataupun penulis kitab kita tidak menyebutkan tentang niat, ya, tidak menyebutkan tentang niat. Kemudian yang kedua yaitu berdiri takbiratul ihram. Nah, ini sama tadi takbiratul ihram. Yang kedua, yang ketiga berdiri dalam salat wajib bagi yang mampu. Sama juga tadi. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang kelima yaitu ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud 2 kali. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Nah, di sini ada perbedaan. Yang kesembilan tasyahud akhir. Tasyahud akhirnya itu rukun bagi mazhab Syafi'i. Kemudian yang ke-10 duduknya itu sendiri rukun. Ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i, duduknya sendiri itu rukun. Yang ke-11 mengucapkan salawat atas Nabi. Nah, ini rukun menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang ke-12 mengucapkan salam, yang ke-13 tertib. Ya, yang ke-13 tertib. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi bahwa itulah yang disebutkan oleh mazhab Imam Syafi'i 13 rukun, berbeda dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing mempunyai inisiatif dan usaha melihat dalil. Sebagian seperti mazhab Asy-Syafi'i menganggap dalil ini adalah untuk rukun, tetapi mazhab yang lain mengatakan dalil ini bukan untuk rukun. Maka terjadilah perbedaan pendapat di antara mazhab dalam perihal rukun salat. Yang jelas tadi sudah saya sebutkan, ya, tentang mazhab Asy-Syafi'i tentang rukun salat ada 13. Sehingga kita kenal tentang mazhab Asy-Syafi'i. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya yang sangat signifikan tadi Ibu adalah yaitu ada niat, itu termasuk rukun. Kemudian yang kedua, bedanya yang sangat signifikan dari mazhab Imam Syafi'i adalah adanya salat atas Nabi Muhammad SAW, itu disebut rukun. Sedangkan dalam buku kita tidak disebutkan tentang rukun. Itu saja, ya. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Lis-salati fara'idhu wa arkanu tatarakkabu minha haqiqatuha hatta idza takhallafa wahidun min hadhihi al-arkan la tatahaqqaqu as-salatu wa la yu'taddu biha syar'an. Artinya, salat memiliki kewajiban dan rukun. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, beda antara fardu dengan rukun. Ya. Beda antara fardu dengan rukun. Catat perbedaan antara al-fardu dengan rukun. Kalau tadi kita katakan rukun adalah ibaratun an juz'in. An juz'in anil mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Yaitu ibarah, sebuah ungkapan yang menunjukkan tentang inti dari sesuatu, tidak terjadi sesuatu tersebut kecuali dengannya. Tidak terjadi sesuatu tersebut kecuali dengannya. Baik, adapun ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah,
fardu di sini adalah sinonim dengan wajib. Fardu menurut jumhur ulama dia sinonim dengan wajib. Fardu artinya adalah ma amara bihi syari'u ala sabilil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Bihaitsu yastahiqqu fa'iluhu ats-tsawab wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Yang mana pelakunya berhak mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan siksa. Ini yang disebut dengan fardu atau wajib. Karena di sini penulis mengatakan salat memiliki kewajiban dan rukun. Berarti ada dua kata di situ. Ada wajib, ada rukun. Nah, apa dulu rukun? Rukun sudah kita jelaskan tadi. Yaitu ibaratun an juz'i anil mahiyah la tatahaqqaqu illa bih. Ungkapan yang menunjukkan kepada inti sesuatu yang tidak terjadi sesuatu tersebut kecuali dengannya. Itu rukun. Adapun kewajiban ataupun fardu sama. Fardu atau kewajiban istilahnya sama, ya. Dan artinya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Yang melakukannya berhak mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan siksa. Ini menurut jumhur bahwa antara kata fardu dengan kata wajib sama. Nah, jadi sudah kita ketahui, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa antara kata fardu dengan rukun dengan wajib sama, ya. Sedangkan apa bedanya antara kata fardu dengan rukun? Apa bedanya antara kata fardu dengan rukun? Perhatikan perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Terlihat perbedaan antara fardu dengan rukun dari, saya ulangi, hati-hati baik-baik, terlihat perbedaan antara fardu dengan rukun dari sisi akibat meninggalkan fardu dan akibat meninggalkan rukun. Ya, akibat meninggalkan fardu dan akibat meninggalkan rukun. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya orang meninggalkan rukun, maka tidak sah salatnya. Tidak sah ibadahnya. Kalau seandainya meninggalkan rukun. Dan tidak dapat ditambal dengan sujud sahwi. Sedangkan kalau seandainya seorang meninggalkan kewajiban, maka tidak sah salatnya. Tetapi dapat ditambal dengan sujud sahwi. Nah, itu bedanya antara fardu dengan rukun. Tapi secara akibat, apabila meninggalkan akibatnya sama, nggak ada beda. Ya, yang meninggalkan kewajiban maka tidak sah salatnya. Yang meninggalkan rukun maka tidak sah juga salatnya. Cuma rukun tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Fardu bisa ditambal dengan sujud sahwi. Itu bedanya. Ya, itu bedanya antara fardu dengan rukun. Tetapi hasil dari perbuatan meninggalkan fardu atau rukun sama. Tidak sah. Hasilnya tidak sah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya ulangi sekali lagi dari awal ibu-ibu. Rukun artinya adalah ungkapan tentang inti sesuatu yang tidak akan terjadi, tidak akan sah sesuatu tersebut tanpanya. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Siapa yang mengerjakannya berhak mendapat pahala,
siapa yang meninggalkannya berhak mendapat siksa. Baik. Perbedaan antara wajib dengan rukun atau fardu dengan rukun adalah apabila fardu ditinggalkan, maka dia tidak sah sholatnya dan dapat ditambal dengan sujud sahwi. Adapun apabila rukun ditinggalkan, maka tidak sah sholatnya dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Harus dikerjakan. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya, ada seseorang meninggalkan kewajiban di dalam sholatnya. Di antaranya adalah membaca bacaan pada rukun sholat. Seperti bacaan ruku. Dia lupa membaca bacaan ruku. Ya, dia lupa membaca bacaan ruku. Atau misalkan yang sering terjadi, seorang lupa duduk tasyahud awal pada sholat maghrib, isya, zuhur, asar. Lupa duduk tasyahud awal. Dia langsung kepada rakaat yang ketiga. Maka pada saat itu, kalau seandainya dia langsung pada rakaat yang ketiga, dia kemudian sudah berdiri, maka pada saat itu tidak usah dia duduk. Dia lanjutkan saja sholatnya. Nanti di akhir dia, apa yang harus dia lakukan, Bu? Sujud sahwi. Nanti di akhir dia melakukan sujud sahwi. Nah ini ibu-ibu, saudara-saudara. Beda hal kalau seandainya dia lupa duduk di antara dua sujud. Sama-sama duduk ya, Bu. Kalau tadi duduk tasyahud awal, ini duduk di antara dua sujud. Hukum duduk di antara dua sujud rukun. Ya. Orang ini dia tidak duduk di antara dua sujud. Biasanya kalau tidak duduk di antara dua sujud, dia pun lupa sujud. Yang kedua, yang seperti ini tidak bisa ditambal. Tetapi dia anggap rakaat itu tidak sah. Kemudian dia lanjutkan pada rakaat selanjutnya dengan hitungan rakaat yang ketinggalan rukun tadi. Nah, itu bedanya. Saya beri contoh lebih mudahnya mungkin ruku. Ruku itu rukun. Ada orang walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, langsung Allahu Akbar sujud. Lupa ruku. Karena dimamai laki di rumah. Lupa ruku. Ya, sujud. Salatnya saja sambil matanya berlinang-linang air mata. Dadanya gedagupan. Ya. Maka Bapak, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang seperti ini, kalau dia, misalkan saya beri contoh, dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allahu Akbar, langsung sujud. Sebelum sampai tempat, ya, sebelum sampai tempat, maka dia boleh kembali ruku. Tapi kalau sudah sujud, tidak boleh kembali ruku. Sebelum sampai tempat sujud, dia boleh kembali ruku. Tapi kalau seandainya sudah sujud, baru ingat, maka anggap itu rakaat tidak sah. Rakaatnya tidak sah. Lalu dia kerjakan lagi sholatnya seperti biasa, tapi dianggap tidak sah. Lalu dia bangun rakaat yang selanjutnya sebagai gantian rakaat yang tadi tidak ada rukuknya. Yang tadi tidak ada rukuknya. Itu yang dimaksud bahwa rukun tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Paham ini, Bu? Paham, baik. Kita lanjutkan. Salat memiliki kewajiban dan rukun yang menjadikannya sah atau tidak. Ingat sekali lagi yang saya katakan tadi, orang yang mengerjakan salat wajib, maka dia berurusan dengan sah atau tidak. Begitu juga orang yang mengerjakan rukun, dia berurusan dengan sah atau tidak. Ya, dia berurusan dengan sah atau tidak. Kemudian kita lanjutkan. Jika
satu saja dari rukun-rukun sholat ditinggalkan, maka seseorang dinyatakan belum melaksanakan sholat, sehingga sholatnya tidak sah secara hukum syar'i. Jika satu saja dia tidak kerjakan, maka tidak sah sholatnya. Ya, sebentar. Tidak sah sholatnya, satu saja, nggak ada dispensasi. Ya, ini bahasa Arabnya. Hatta idza takhallafa wahidun min hadhihi al-arkan la tatahaqqaqu as-shalah wa la yu'taddu biha syar'an. Sehingga salatnya tidak sah secara syar'i. Nah, itu dia. Wa man tarakat ruknan fi shalah fa in tarakathu 'amdan batalat salatuhu bil ittifaq. Orang yang meninggalkan rukun salat berada dalam dua keadaan. Nah, perhatikan ini, yang meninggalkan rukun salat ada dua keadaan. Satu, meninggalkannya dengan sengaja. Sengaja itu berarti dia sadar dengan pilihannya, tahu hukumnya, dia tinggalkan dengan sengaja. Ya, orang yang meninggalkan rukun salat dengan sengaja, maka salatnya dianggap batal dan tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Ya, menurut kesepakatan para ulama. Kalau seandainya dia dengan sengaja. Wa in tarakathu sahwan au jahlan fa in amkana tadarukuhu wal ityanu bihi wajaba bil ittifaq. Meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Nah, ini Bu, persis yang saya contohkan tadi. Dia lupa. Ya, karena disangiti laki, dia lupa. Berdiri habis baca surat langsung ingin sujud. Ya, maksudnya kenapa lupa sujud? Kenapa lupa ruku? Karena di dalam sujud dia bisa menangis sejadi-jadinya. Ya, maka dia ingin sujud segera. Nah, dia lupa ruku. Ya, maka di sini lihat fa illam jika ia mampu memungkinkan, maka ia wajib mengerjakannya menurut kesepakatannya. Ini kurang terjemahannya. Jika ia mampu mendapatinya. Tambah Ibu. Jika ia mampu atau memungkinkan mendapatinya. Seperti tadi ruku. Dia ketinggalan ruku. Dia mau sujud. Belum selesai sujud. Belum sempurna dia mau sujudnya. Baru menunduk gitu. Ya. Dia ingat. Maka dia langsung kembali. Ya. Maka ia wajib mengerjakannya menurut kesepakatannya. Dia langsung kembali. Ya, ini ibu saudari-saudari muslimah. Fa illam yumkinuha tadarukuhu fa innaha tulghi rak'ah allati tarakat minha ar-rukn faqat wa ta'ti biha thumma tasjudu lis-sahwi ala ma ya'ti fi sujudis sahwi. Namun jika tidak memungkinkan. Maksudnya apa tidak memungkinkan? Sudah apa Bu? Terjadi. Sujudnya sudah sampai. Ya, sudah terjadi. Maka ia harus. Nah, ini juga terjemahannya kurang. Namun jika tidak memungkinkan mendapatinya. Tambahi itu Bu. Ya, tadarukuhu dalam bahasa Arabnya. Tidak memungkinkan mendapatinya. Maka ia harus mengganti rukun yang ia tinggalkan dengan sujud sahwi. Ini juga keliru. Maka ia harus membatalkan rukun. Bu, terjemahannya perhatikan. Namun jika ia tidak memungkinkan mendapatinya, maka ia harus mengganti rukun yang ia tinggalkan dengan sujud sahwi. Ini salah fatal terjemahannya. Salah fatal terjemahannya. Perhatikan Bu, saya terjemahkan. Namun jika tidak memungkinkan mendapatinya, maka ia membatalkan rakaat yang dia tinggalkan rukun di dalamnya. Lihat itu. Jika dia tidak memungkinkan mendapatinya, maka ia membatalkan rakaat
yang dia tinggalkan rukun di dalamnya. Kan jauh beda terjemahannya ini. Ya. Kemudian wa ta'ti biha tsumma tasjudu lis-sahwi. Lalu dia mengerjakan rukun tadi maksudnya, kemudian baru dia sujud sahwi. Ya. Dan tentang sujud sahwi akan dijelaskan secara khusus, itu sudah betul. Ulangi enggak Bu terjemahannya? Ulangi ya. Baik. Nomor 2, perhatikan baik-baik. Nomor 2, kita enggak apa-apa Bu, pelan-pelan, yang penting kita paham. Nomor 2, meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Sampai sini paham? Ya, ini sudah betul terjemahannya. Jadi ada 2 orang yang meninggalkan, karena sengaja atau karena lupa. Kalau sengaja ini batal dengan kesepakatan para ulama. Ya, sengaja tidak ruku, sengaja tidak duduk di antara 2 sujud, sengaja tidak tasyahud, ini batal. Ya, baik. Yang kedua, meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Nah, di sini ada penjelasan, ya, ada penjelasan. Jika ia mampu, dalam tanda kurung, memungkinkan mendapatinya. Begitu terjemahannya. Jika ia mampu atau memungkinkan mendapatinya, maksudnya mendapati rukun tersebut, maka ia wajib mengerjakannya menurut kesepakatan para ulama. Baik, sampai sini titik. Namun, jika ia tidak memungkinkan mendapatinya, maka ia membatalkan rakaat yang dia tinggalkan di dalamnya. Saya ulangi, namun jika ia tidak memungkinkan mendapatinya, kembali kemana Bu? Tidak mungkin mendapatinya, kembali kemana Bu? Rukun. Tidak mungkin mendapati rukun, maka ia membatalkan rakaat yang dia tinggalkan rukun di dalamnya. Kemudian dia sujud sahwi, dan tentang sujud sahwi akan dijelaskan secara khusus. Perhatikan sekarang, saya contohkan. Ya, biar ini jelas. Rakaat yang perhatikan, rakaat yang ini anggap rakaat kedua. Jadi sudah bangun, Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, amin. Kemudian baca surat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat rakaat keberapa ini Bu? 2. Baik. Kemudian setelah itu dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka setelah itu dia langsung ruku. Nah, ketika mau ruku ini dia langsung sujud, lupa ruku. Tapi belum sampai, baru begini dia ingat, kembali dia ruku, ya, atau sudah turun begini nih, ya, sudah turun, mohon kameranya, seperti ini, dia, ya, sudah turun, dia begini, turun sudah, atau lututnya juga sudah turun, tapi belum sujud sempurna. Maka baru ingat dia, ya, baru ingat, bangun dia, ruku. Nah, itu yang dimaksud tadi. Kalau seandainya dia lupa dan mungkin apa Bu? Mendapati apa? Ruku. Maka dia kembali. Ya, mendapatinya maka dia kembali. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak mungkin mendapatinya, dalam artian pas jadi lupa dia, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, sujud dia, sujud,
ilah ruku lupa. Ujar Sidin di dalam hati, ilah ruku lupa jar. Maka rakaat yang ini batal. Rakaat yang ini batal. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia bangun lagi untuk rakaat selanjutnya. Anggap rakaat tadi tidak ada. Dia kemudian sholat, ya, seperti biasa. Nah, nanti di akhir sholat dia apa? Sujud sahwi. Ah, itu maksudnya. Paham ini, Bu? Paham. Nah. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu tadi penjelasan tentang rukun, kemudian apabila meninggalkan rukun. Sekali lagi, meninggalkan rukun dengan meninggalkan fardu atau wajib, maka hasil sholatnya sama. Cuma memperlakukannya beda. Kalau meninggalkan rukun, maka hasil sholatnya tidak sah. Tetapi memperlakukannya, dia menganggap rakaat itu batal, dia ganti dengan rakaat yang lain. Ya, dia ganti dengan rakaat yang lain. Adapun meninggalkan wajib, maka hasil sholatnya sama, tidak sah juga. Tetapi memperlakukan ketinggalan wajib dengan apa tadi, Bu? Mengerjakan sujud sahwi. Baik, Bu, ada pendapat yang begini. Saya tadi contohkan begitu ya. Dia walam yakullahu kufuwan ahad, langsung sujud. Sujudnya sempurna, pas disujud hanya keingat. Tadi kita contohkan bagaimana? Berarti dia lanjutkan duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi, tapi dianggap itu tidak sah. Lalu dia naik kepada rakaat selanjutnya, dan itulah rakaat pengganti. Paham sampai sini, Bu? Baik. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa apabila dia tadi sujud langsung, baru ketika sujud sempurna baru keingat, ilah tadi belum ruku, maka dia kembali ruku. Kembali apa? Ruku. Jadi jangan dilanjutkan. Kembali ruku. Baru setelah itu sujud, duduk di antara dua sujud, baru sujud lagi, baru melanjutkan rakaatnya. Baru nanti di akhir sholat mengerjakan apa? Sujud sahwi. Nah, pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Kita contohkan sekarang. Contoh tadi. Ya, perhatikan baik-baik. Contoh. Ada orang walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung dia ruku. Rukunya sempurna. Pas ruku sempurna, sujudnya sempurna. Pas sujud sempurna baru ingat dia. Kalau yang pertama tadi kita jelaskan, dia melanjutkan sholatnya. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, baru setelah itu dia bangun lagi. Tetapi rakaat yang tadi tidak di apa, Bu? Tidak dianggap batal. Nah, ada cara yang kedua, yaitu apabila dia sujudnya sempurna, ya, baru dia ingat, saya lupa ruku. Maka dia langsung bangun ruku. Dia langsung bangun ruku. Ya. Kemudian setelah itu nanti di akhir sholat dia sujud sahwi.
Wallahu alam, Ibu, pendapat yang lebih kuat di antara dua itu adalah dia langsung ruku. Langsung ruku. Bukan langsung ruku. Dia tadi membatalkan rakaatnya. Yang tadi membatalkan rakaatnya dan langsung ruku. Betul yang saya maksud. Langsung ruku. Pendapat yang kedua pokoknya. Jadi dia tidak melanjutkan sholatnya tadi. Karena sudah batal. Ketinggalan apa? Ruku. Jadi dia meskipun sujud sempurna, dia tetap kembali ruku. Ya, dan dianggap rakaat tadi tidak ada. Dia kembali ruku, kemudian sujud, lalu nanti di akhir sholat dia sujud sahwi. Nah ini Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud saya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang penulis mengatakan, adapun rukun-rukun sholat adalah sebagai berikut. Al-ula atau al-awwal, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya adalah takbir yang dengannya haram gerakan dan ucapan selain gerakan dan ucapan sholat. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Saya ulangi, takbiratul ihram adalah takbir yang dengannya haram gerakan dan ucapan selain gerakan dan ucapan sholat. Nah, ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Pembuka atau kunci salat adalah bersuci. At-tuhuru. Toknya pakai dhammah. At-tuhuru. Ya. Bersuci. Kalau toknya pakai fathah, at-tahuru, itu adalah airnya. Airnya. Paham, Bu? Kalau seandainya at-tuhuru, maka itu pekerjaannya. Bersuci. Tapi kalau toknya pakai fathah, maka at-tahuru, maka itu berarti apa? Air yang digunakan untuk bersuci. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu. Air laut adalah air yang suci. Ya, sedangkan perbuatan sucinya pakai toknya pakai apa? Dhammah. At-tuhuru. Sama dengan wudu dan wadu. Wudu itu perbuatannya. Ya, akhadtal wudu, sudahkah kamu berwudu? Tapi kalau wawunya dikasih fathah, wadu, maka itu adalah airnya yang digunakan untuk bersuci. Paham bedanya, Ibu? Ya, ini Ibu-ibu. Lihat hadisnya bahasa Arabnya. Miftahus salati at. Pakai apa di situ? Pakai dhammah. At-tuhuru. Itu berarti adalah perbuatannya. Bersuci, mandikah, tayamumkah, wudukah, ya. Dan diharamkan oleh takbir. Maksudnya apa? Diharamkan mengerjakan perbuatan dan ucapan selain perbuatan dan ucapan sholat ketika sudah takbiratul ihram. Makanya disebut dengan takbiratul ihram dari kata-kata haram. Ya, ini. Dan dihalalkan dengan salam. Apa maksudnya dihalalkan dengan salam? Maksudnya perbuatan dan ucapan selain perbuatan dan ucapan sholat halal
dikerjakan lagi, diucapkan lagi setelah salam. Ya, setelah salam. Nah, ini Ibu-ibu, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, wa qala lil musii salatahu idza qumta ila salati fakabbir. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda kepada orang yang salatnya tidak baik. Masih ingat, Bu, cerita orang yang salatnya tidak baik? Ya, yaitu orang yang masuk ke dalam masjid, salat, kemudian salam kepada Nabi, kemudian dijawab Nabi salam, kemudian setelah itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau, kembali, sesungguhnya engkau belum salat. Ini disebut dengan orang yang tidak baik salatnya, orang yang salatnya tidak baik. Ingat itu, Bu. Kalau ada ustadz yang menceritakan hadis tentang orang yang salatnya tidak baik, itu ceritanya. Disuruh diulang-ulang oleh Nabi sebanyak berapa kali, Bu? 3 kali sampai akhirnya dia menyerah. Wahai Rasulullah, saya tidak sanggup lagi salat sebaik ini. Maka ajarilah saya salat. Nah, itulah yang disebut dengan hadis apa tadi, Bu, namanya? Hadis al-musi salatahu. Dalam bahasa Indonesianya hadis orang yang salatnya tidak baik. Nah, itu ingat, Bu, itu istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama. Sabdanya bagaimana? Idza kunta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk melaksanakan salat, bertakbirlah. Nah, disitulah dalil rukunnya. Ya, bertakbirlah. Di dalam hadis tentang orang yang salatnya tidak baik, cuma 1 kali disebutkan takbirnya, cuma takbiratul ihram. Disitulah kenapa kita menentukan bahwa takbiratul ihram yang paling pertama dalam salat itu rukun. Sedangkan takbir-takbir perpindahan, Ustaz, kenapa enggak rukun? Karena jawabannya di dalam hadis orang yang salatnya tidak baik itu tidak disebutkan takbir perpindahan. Catat tuh baik-baik, Bu. Apa Ustaz yang dicatat? Ulun bingung. Catat baik-baik. Hadis, ya, saya diktekan. Hadis orang yang salatnya tidak baik hanya menyebutkan takbir pertama. Ini menunjukkan bahwa takbiratul ihram rukun. Sudah? Sudah belum? Ulang? Ya yuk diulang. Makanya jangan guring. Hadis orang yang sholatnya tidak baik hanya menyebutkan takbir pertama, maka disebut sebagai rukun. Maka disebut sebagai rukun. Dan di dalam hadis orang yang sholatnya tidak baik, dan di dalam hadis orang yang sholatnya tidak baik tidak disebutkan takbir-takbir perpindahan. Tidak disebutkan takbir-takbir perpindahan, maka tidak dianggap rukun. Maka tidak dianggap rukun. Nah, itu sudah ulun diktekan. Pertanyaannya sekarang, pian paham kada? Ayo, ambil mic-nya. Ulun hendak mendengar bahwa pian paham kada yang pian tulis dengan ulun diktekan tadi. Hah? Mengaku kah sudah? Tidak paham? Hah? Belum paham? Tulisannya lengkap sudah?
Lengkap. Baik, saya jelaskan ya. Perhatikan baik-baik. Apa yang pian tulis tadi? Coba pian baca biar kita fokus dengan yang pian tulis tadi. Coba silahkan baca. Mohon. Sepenggal-sepenggal ulun menjelaskannya. Silahkan ambil mic-nya. Silahkan. Mana tadi Tia? Ambil mic-nya. Kalau tidak diambil tidak dilanjutkan kajiannya. Ya, silakan dibaca sepenggal-sepenggal biar saya jelaskan. Nah. Bismillah. Orang yang sholatnya tidak baik hanya menyebutkan takbir. Kurang, hadisnya di depan. Hadis. Hadis orang yang sholatnya tidak baik hanya menyebutkan takbir pertama, maka disebut sebagai rukun. Sampai sini stop. Ada hadis yang saya ceritakan tadi. Hadis disebut oleh para ulama hadis orang yang tidak baik sholatnya atau orang yang buruk sholatnya. Ceritanya gimana? Ada orang datang, kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat dia salam kepada Nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi salamnya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai fulan, sholat lagi engkau. Karena tadi engkau belum sholat. Orang ini sholat lagi. Kemudian setelah selesai salam, dia datang lagi kepada Rasulullah. Kemudian salam lagi kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab salamnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan lagi kepada dia, wahai fulan, kembali lagi kamu sholat. Karena kamu tadi belum sholat. Ini terulang sebanyak 3 kali. Sampai dia menyerah. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa sholat kecuali sebaik ini. Mohon ajari saya. Ini disebut dengan hadis apa, Bu? Hadis orang yang sholatnya tidak baik. Sampai sini paham? Nah, hadis orang yang sholatnya tidak baik, di dalam hadis itu hanya menyebutkan takbir paling pertama. Idza qumta ila shalah fakabbir. Persis dalam buku kita. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Hanya disebutkan takbirlah itu hanya pertama kali. Makanya disebut sebagai takbiratul ihram, sebagai takbir rukun. Ya. Lalu selanjutnya Bu, baca. Dan di dalam hadis orang yang sholatnya tidak baik tidak disebut takbir perpindahan, maka tidak dianggap rukun. Nah, di dalam hadis yang tadi saya ceritakan tidak disebutkan takbir perpindahan, nggak ada. Kalau Anda baca hadisnya tidak ada. Kemudian bertakbirlah kalau mau ruku, kemudian bertakbirlah kalau mau sujud, kemudian bertakbirlah kalau mau duduk di antara 2 sujud. Nah, itu tidak disebutkan. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya takbir perpindahan hukumnya bukan apa, Bu? Bukan rukun. Bukan rukun. Ya itu. Yang ingin saya tuju dari penjelasan ini adalah sebagian orang bertanya, Ustaz, kenapa takbiratul ihram bisa rukun? Takbir-takbir yang lain tidak rukun. Itu ambilannya dari para ulama di mana? Itu yang ingin saya jelaskan. Ya, kenapa sampai para ulama mengatakan takbiratul ihram saja yang rukun, sedangkan di dalam salat kan banyak takbir perpindahan. Kenapa tidak disebut rukun juga? Hanya takbiratul ihram saja rukunnya. Sebabnya sudah pian tulis tadi itu. Paham, Bu? Alhamdulillah wa syukurillah. Bebuihan muntung. Baik, kita lanjutkan. At-takbiru huna huwa at-takbir al-ma'hud alladhi naqalathu al-ummah naqlan daruriyan khalafan an salaf عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه كما يقوله في كل صلاة الله أكبر لا يقول غيره ولا مرة واحدة. Perhatikan ini penting penjelasannya. Beliau mengatakan maksud takbir, masih membicarakan takbir, ya, masih membicarakan kenapa takbiratul ihram disebut rukun. Itu intinya. Maksud takbir tersebut adalah ucapan takbir yang telah dikenal dan telah diambil
diamalkan dan dinukilkan oleh umat ini dari generasi sebelum mereka sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ucapan Allahu Akbar. Tidak ada ucapan lain selain ucapan ini, dan orang yang sholat tidak boleh mengucapkan takbir selain takbir ini. Ya, selain takbir ini. Dan terjemahannya kurang, dan tidak mengucapkan kecuali sekali, tambah itu, dan tidak mengucapkan kecuali sekali. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya adalah ketika seorang sholat, dia ingin memulai sholatnya, dia wajib atau rukun mengerjakan takbiratul ihram. Dan ucapan takbiratul ihram dari mulai Nabi sampai manusia sekarang, turun-temurun ucapannya Allahu Akbar. Tidak boleh, tidak sah dengan lafaz yang lain. Dan pengucapannya hanya sekali. Tidak boleh diulang-ulang. Makanya kalau ada orang yang sholatnya was-was itu keliru. Ya, Allah. Kada jadi. Allah. Kada jadi. Apabila jadinya, ketika imam sudah ruku, itu pun takut ketinggalan imam. Ya, cuma sekali, tidak boleh berkali-kali. Allahu Akbar. Ya, dan ucapannya rukun harus Allahu Akbar. Dari mana kita tahunya? Dari mutawatir. Apa itu mutawatir? Kita terima dari Nabi, Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada imam yang empat, terus sampai sekarang yang kita kenal takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak ada lafaz lain. Dan ucapannya Allahu Akbar. Jangan terlalu panjang alif di depan Allah. Misalkan Allahu Akbar. Ini keliru. Jangan juga terlalu panjang lamnya, lebih melebihi daripada 7 harakat. Allahu Akbar. Ini juga keliru. Jangan panjang pada ba-nya. Allahu Akbar. Pina kesah ber. Sekalinya salah. Ini juga keliru. Ya, ini ibu-ibu. Dan tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selain lafaz itu. Ya, selain lafaz itu. Misalkan Allahul Akbar, salah. Tidak boleh. Ya. Yang kedua, misalkan Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Ini juga tidak boleh. Ustaz, kalau seandainya ada yang baru masuk Islam, dia diwajibkan sholat dan belum bisa membaca Allahu Akbar, belum bisa membaca Allahu Akbar. Sedangkan waktu sholat tinggal beberapa menit lagi, tidak sempat untuk belajar. Bolehkah dia dengan bahasanya sendiri? Maka kalau seandainya dia baru masuk Islam, tidak bisa membaca takbiratul ihram, dia harus belajar. Tapi kalau seandainya waktu belajarnya sempit, sedangkan dia harus sholat dan tidak cukup untuk waktu belajar, maka dia boleh menerjemahkannya dengan bahasanya. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kira-kira ini jarang terjadi. Orang kafir menyebut Allahu Akbar itu sangat mudah. Allahu Akbar. Ya, maka ini jarang terjadi. Nah, itu penjelasan tentang takbiratul ihram, Ibu. Selesai waktu kita, Ibu. 1 jam sudah. Ya, kita masuk kepada pertanyaan. Silakan, Bu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada suami berkata seperti ini, kehendak ikam nih, apa gerang? Ulun cuma hendak bercadar. Oh, itukah? Amun kayak itu kita pisah. Apakah ini sudah jatuh talak? Jazakallahu khairan. Apa hubungannya lawan takbiratul ihram nang ini?
Baik, saya jawab. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Di dalam permasalahan talak ada namanya at-talaqus sharih, talak yang jelas. Ya, talak yang jelas. Ketika seorang suami berkata, "Saya talak kamu." Nah, talaknya itu jelas. Ya, berarti jatuh talaknya apabila dia mengatakannya dalam keadaan sadar dengan pilihannya, maka jatuh talaknya. Dan juga apabila dia mengatakannya dalam keadaan istrinya setelah haid sebelum disentuh atau digauli sama sekali. Setelah haid sebelum disentuh atau digauli. Ya, itu jatuh talaknya. Jatuh talak berapa? Talak 1 yang disebut dengan talak rujuk. Talak rujuk. Antum melihat dari handphone antum. Baik, yang disebut dengan talak rujuk. Kapan bisa dirujuk? Sebelum selesai masa iddah. Berapa lama masa iddah? 3 kali haid. 3 kali haid. Sebelum 3 kali haid selesai, maka sang suami memberikan kode, mengidip-ngidip mata, ya, mengirim SMS, hendak rujuk. Maka jika sang istri setuju rujuk langsung. Caranya bagaimana? Ya sudah, terima suaminya di rumahnya, kemudian layani suaminya, maka itu sudah dianggap rujuk. Kalau seandainya masa iddahnya habis, dia belum rujuk, baru setelah habis masa iddahnya dia ingin rujuk, maka itu disebut dengan talak bain sughra. Talak bain sughra adalah apabila seorang suami ingin merujuknya, maka dia wajib menikahinya dengan nikah yang mengumpulkan syarat rukun dari nikah. Seperti ada ijab qabul, ada 2 mempelai, ada wali bagi perempuan, ada mahar, ada saksi. Nah, ini kalau sudah masuk kepada talak bain sughra, yaitu ketika habis masa talak, masa iddah. Nah, itu talak 1 kah, talak 2 kah? Kalau sudah talak 3, maka disebut dengan talak bain kubra. Talak bain kubra, si suami tidak bisa merujuk istrinya kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain, ridho atas ridho, merasakan lezatnya hubungan badan dengan suami yang kedua. Kalaupun cerai lagi, baru boleh si suami yang pertama menikahinya lagi. Nah, itulah yang disebut dengan talak yang jelas. Di sana ada at-talaq ghairu sharih, talak tidak jelas. Talak tidak jelas ini bagaimana? Talak yang dengan isyarat atau dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa ta'liq, gantungan. Kalau ikam keluar rumah, maka jatuh talak 1 atas ikam. Sang istri keluar rumah, maka jatuh talaknya. Ya. Kalau seandainya sama seperti tadi ditanyakan, ya, kalau seandainya ingin bercadar, amun kaitu kita pisah hai, maka berarti di sini adalah dia talaknya tidak sharih, tidak jelas. Apa yang dimaksud pisah? Apakah pisah rumah, pisah ranjang, pisah hati, pisah perasaan, atau pisah akad pernikahan? Nah, pada saat itu bawa urusannya ke pengadilan. Ya, saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, menghadapi permasalahan-permasalahan problematika rumah tangga, jangan dijadikan opsi pertama paling utama cerai, jangan. Ya, jangan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga suami, jangan mudah-mudah sedikit-sedikit cerai. Kemudian perhatikan, ketika istri kita ingin bercadar, apa dosanya? Dia lebih ingin menjaga wajahnya dari laki-laki yang bukan halal untuk melihat wajahnya. Dia seakan-akan, lihat wahai para suami, dia seakan-akan ingin mengatakan kepadamu, wajahku hanya untukmu.
Oh, subhanallah. Ya. Nah, istri juga seperti itu. Ketika ingin mengerjakan cadar syariat Allah, kebiasaan wanita-wanita salihah, kebiasaan ummahatul mukminin, kebiasaan istri-istri Nabi dan para sahabiyat Nabi radhiyallahu anhunna, maka jangan berkekerasan, tapi tetap pakai cadar, tapi jangan angkat suara. Mungkin suami kita belum paham, berdoa yang banyak, kenalkan ini adalah kemuliaan, dan semisal. Nah, demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, niat sholat. Mohon penjelasan Ustaz tentang tata cara menaruh atau meletakkan niat sholat. Dan juga mohon diuraikan tentang kaidah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jazakallahu khairan. Jawabannya adalah niat sholat. Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan an-niyah adalah rukun salat, rukun paling pertama, dan mahalluhal qalbu, tempatnya di dalam hati. Wat talaffudzu biha sunnatun, dan melafadzkan niat adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat yang lebih kuat tidak sunnah, bahkan mengada-ngada. Kenapa demikian? Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka niat tempatnya di dalam hati. Caranya bagaimana? Meletakkan di dalam hati. Hendak apa kita sekarang dari salat kita? Apakah salat wajib? Kemudian berapa rakaat? Letakkan itu di dalam hati. Ditujukan kepada siapa? Ya. Nah, kemudian di sini uraikan kaidah tentang qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini maksudnya adalah perkataan para ulama mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan maksud sesuatu digandengkan dengan perbuatannya. Maksud sesuatu digandengkan dengan perbuatannya. Maksudnya adalah apabila seseorang bermaksud ingin mengerjakan sholat, maka dia digandengkan dengan perbuatannya. Perbuatannya itu niat. Makanya mereka mengatakan kalau seandainya ingin mengerjakan sholat, maka niatkanlah. Dan ketika niat, ya, digandengkan dengan takbir. Jadi misalkan di dalam hatinya bergeretek, saya mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas saya mengerjakan itu, sembari mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu namanya bermaksud mengerjakan syai' digandengkan dengan perbuatannya. Makanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwasanya niat itu dibagi menjadi 3. Ya. Pengucapan niat dibagi menjadi 3. Yang disebut dengan pengucapan takbiratul ihram dibagi menjadi 3, yaitu yang disebut dengan penggandengan secara hakiki, yaitu ketika takbir Allah, di dalam hatinya juga saya mengerjakan sholat maghrib sambil Allah, dalam hatinya begitu, ya, itu namanya penggandengan takbiratul ihram dengan niat secara hakiki menurut mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi pendapat yang lebih kuat, ya, di antaranya pendapat Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, bahwa tidak wajib menggandengkan niat dengan apa yang disebutkan dari takbiratul ihram. Cukup meletakkan niat secara umum, baru setelah itu bertakbir. Ya, dan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak terlalu sulit, ya. Makanya ada orang yang kadang-kadang tadi takbirnya nggak pas, Allah, karena dia merasa tidak tergandengkan apa yang ada dalam hati dengan takbir. Ya, tidak seperti itu sulitnya dalam sholat. Wallahu a'lam. Apakah boleh memakai obat untuk menghambat menstruasi pada saat melaksanakan ibadah haji? Mengingat daftar tunggu haji puluhan tahun, ditakutkan pada saat melaksanakan rukun dan wajib haji datang bulan. Jazakallahu khairan. Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Jawabannya boleh dengan syarat. 1, dengan izin suami. Yang kedua, dengan izin atau dengan perizinan ahli medis, bahwasanya obatnya tidak merusak akan tubuhnya.
Ya. Tetapi yang lebih utama tidak memakai. Yang lebih utama tidak memakai, ya. Kenapa? Karena obat-obat seperti inilah yang membuat akhirnya menstruasi, haidnya seorang wanita muslimah jadi tidak stabil, ya, kadang datang, kadang tidak dan semisalnya. Wallahu a'lam. Bolehkah mengenakan kain ihram sebagai kain kafan tatkala meninggal? Boleh, tidak ada larangan. Bahkan mengkhususkannya pun boleh. Ini kain ihram nanti untuk aku meninggal sebagai kain kafanku boleh. Tetapi tidak ada keistimewaan. Nah, itu yang jadi ukuran. Tidak ada keistimewaan. Ya, bahwasanya yang dikafani dengan kain ihram lebih istimewa dengan yang dikafani dengan kain selain ihram. Tidak ada. Adapun hadis yang orang yang meninggal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia jatuh dari ontanya lalu diinjak-injak ontanya dan dia akhirnya meninggal dalam keadaan sedang berihram, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaffinu fiha mauta kaffinu fiha fi ihramih. Li'annahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Kafankan dia dengan kain ihramnya karena nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini khusus bagi orang yang mati dalam keadaan sedang ihram di kota Mekah sedang berhaji atau berumroh, ya. Jadi kalau ditanya boleh saja, tetapi tidak ada keistimewaan. Tidur seperti apa yang membatalkan wudu? Maka jawabannya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang mustaghriq, tidur yang hilang akal sehingga dia tidak tahu apa yang keluar dari kentutnya. Tidak tahu dia, tidak sadar. Ya, saking nyenyaknya dia tidak sadar lagi. Adapun gerakannya atau bentuknya, apakah duduk bersila, apakah duduknya dipegang kedua lututnya, ataukah berbaring, ya, maka jawabannya ini bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah yaitu apabila tidurnya sudah lelap. Kenapa? Karena para sahabat Nabi pada waktu sholat Isya mereka menunggu Nabi Muhammad SAW, menunggu yang lama sampai Umar bin Khattab mendatangi rumah Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Wahai Rasulullah, salat. Para sahabatmu sudah menunggu lama. Kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Laula an asyqa ala ummati la innaha la waqtuha." Wahai Umar, kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, sesungguhnya salat Isya yang paling utama adalah seperti ini, yaitu diakhirkan. Nah, setelah itu Rasulullah keluar dari rumahnya, para sahabat yang tadi tertidur sampai mengorok-ngorok, kemudian ya diiqamahkan salat dan langsung salat, tidak mengambil air wudu. Nah, di sinilah para ulama mengatakan bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang mustaghriq, yang dia tidak sadar apakah dia keluar kentutnya atau tidak. Karena pada asal hukumnya tidur bukan pembatal sholat. Tidak seperti kencing, tidak seperti buang air besar, tidak seperti keluar mani. Ya, tidur adalah madhinnatu naqidhil wudu, yaitu sangkaan terbesar pembatal wudu, bukan pembatal wudu, sangkaan terbesar. Karena mungkin ketika dia tidur tidak sadar, mohon maaf, keluar kentutnya. Allahu a'lam. Saya mau bertanya, apakah berbeda duduk tasyahud akhir salat wajib dengan salat sunnah? Jika berbeda mohon dijelaskan Ustaz. Jazakallahu khairan. Salat sunnah biasanya 2 rakaat. Salat wajib ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat. Salat sunnah biasanya 1 tasyahud. Salat wajib ada yang 1 tasyahud, 1 tahiyat, ada yang 2 tahiyat atau 2 tasyahud. Ya. Nah, sebenarnya yang menjadi ukuran adalah bukan salat wajib atau salat sunnahnya, tetapi yang menjadi ukuran adalah 2 tasyahud atau 1 tasyahud. Ya, 1 tasyahud itu maksudnya duduk di antara 2 duduk tasyahud, ya. Maka jawabannya adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila salat yang 2 tasyahud atau 2 tahiyat seperti maghrib, isya,
zuhur, asar, ya, maka ini sholatnya tasyahud yang pertama dengan cara iftirash, tasyahud yang kedua dengan cara tawarruk. Iftirash artinya merebahkan kaki kiri kemudian mendudukinya, menegakkan telapak kaki kanan, ya, seperti itu. Sedangkan tawarruk artinya memasukkan kaki kiri ke bawah telapak, ke bawah kaki kanan, dan menegakkan kaki kanan. Kemudian duduk di atas wareknya. Warek itu adalah pipi pantatnya. Itu disebut dengan tawarruk. Adapun sholat yang satu kali tasyahud, yang disebut dengan 2 rakaat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah duduknya dengan iftirash. Seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah ba'diyah qabliyah, sholat 2 rakaat witir, kemudian sholat 1 rakaat witir. Maka itu semua duduknya dengan cara iftirash. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Umar menceritakan salat Nabi Muhammad SAW. Minas sunnati an yaftarisha rajulu rijlahu. Termasuk sunnah Rasul, hukum baku di dalam salat asal hukumnya adalah duduknya secara iftirash. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil membaca takbiratul ihram, sambil di hati meletakkan niat. Apakah seperti itu Ustaz? Ini yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Itulah yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i muqaranah hakikiyah, pergandengan secara hakiki. Dan imam yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Juwaini, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali mengatakan tidak wajib seperti itu. Cukup diletakkan di dalam niat secara umum, saya mau sholat zuhur. Kemudian takbir. Tidak mesti harus pas. Misalkan ya, Allah, saya mau mengerjakan sholat. Enggak seperti itu. Itu sangat sulit terjadi. Ya, wallahu alam. Ada 3 perbuatan sambil mengangkat tangan, membaca takbir, sambil niat di hati, jadi panjang takbirnya. Mohon pencerahan dan kapan meletakkan niat yang benar. Sudah saya jelaskan. Nah, barakallahu fiik wa fiik, apabila kita pada saat setiap kali sholat, mengaji, ataupun di pengajian, atau kajian, sering saling menguap, padahal sudah meluruskan niat. Apa yang harus kita lakukan ya Ustaz? Guring. Ya, obatnya nguap, ngantuk, guring. Nah, tapi tentunya di kajian, di sholat tidak mungkin kita guring. Maka jawabannya bagaimana? Kalau seandainya pada waktu sholat, berarti itu gangguan syaitan. Karena syaitan mengganggu dari mulai azan, iqamah, sampai kita bertakbiratul ihram. Akhirnya dibisikkan, ditiupkan pada mata kita, sehingga kita menguap. Padahal sebelum sholat segar. Ya. Tetapi setelah takbir langsung menguap. Ini benar-benar murni langkah syaitan. Kalau memang tidak bisa benar-benar menguap, kemudian tidak khusyuk, maka ludahkanlah sedikit ke kiri 3 kali. Kemudian ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terutama kalau sholat sendirian. Tapi kalau berjamaah, kada usah gini. Ya. Kalau pindah bakalahi setelah sholat. Nah, ini para ikhwah. Tetapi kalau seandainya di dalam pengajian seperti ini menguap, maka pindah tempat. Pindah tempat. Ya, yang asalnya di higa sana jadi di tengah. Ya, yang asalnya di higa sini menguap pulang di sini, pindah sana. Kalau menguap pulang, bulik aja langsung. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pindah tempat ataupun berwudu. Ya, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan di sini, apa karena gangguan jin dan perlu meruqyah diri? Maka jawabannya, ya tadi syaitan mengganggu manusia untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Dan perlu diruqyah diri. Ruqyahnya tidak mesti harus mengundang tukang ruqyah. Cukup dengan dia senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu, berzikir pagi dan sore, membaca Al-Quran, dan membaca
surat-surat yang merupakan permintaan perlindungan seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian kalau sanggup membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Begitu cara meruqyah. Wallahu a'lam. Sujud sahwi sebelum sholat atau setelah sholat, sekali atau 2 kali? Maka jawabannya, sujud sahwi ada yang dilakukan sebelum sholat, ada yang dilakukan setelah sholat. Dan dikerjakan 2 kali sujud. Ya, begini ukurannya, ya secara gampangnya. Sujud sahwi yang dikerjakan sebelum sholat, dikerjakan karena kelupaan. Karena ketinggalan maksud saya. Karena ketinggalan. 1, ketinggalan. Misalkan ketinggalan duduk tasyahud awal, ketinggalan. Yang kedua, sujud sahwi dikerjakan sebelum sholat adalah karena kelupaan yang dia masih ada rasa ingat sedikit-sedikit. Kelupaan tapi masih ada. Pinanya sainipang tadi. Masih ada. Nah, ini juga dikerjakan sujud sahwinya sebelum salam. Jadi ketika innaka hamidum majid, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, baru sujud Allahu akbar sekali, baru duduk lagi Allahu akbar, baru sujud lagi Allahu akbar, baru takbir lagi Allahu akbar, baru langsung salam. Itu namanya sujud sahwi sebelum salam. Adapun sujud sahwi setelah salam apabila kelebihan. Apabila kelebihan, misalkan salatnya 5 rakaat. Kelebihan. Atau rukuknya atau sujudnya 3 kali. Kelebihan. Ya. Nah, ini kelebihan, maka sujudnya setelah salam. Jadi bagaimana? Innaka hamidum majid, kemudian berdoa, baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru sujud Allahu akbar. Baru duduk Allahu akbar. Sujud lagi Allahu akbar. Duduk tasyahud lagi Allahu akbar, baru salam, seperti itu. Dan ketika juga sujud setelah salam adalah ketika lupa dengan kelupaan yang benar-benar tidak ingat sama sekali. Kalau ditakuni, pian bapak tadi keretawa kok. Lupa, benar-benar lupa sama sekali. Dan ini benar-benar gangguan syaitan. Saya sering berkelakar. Ada sebagian ibu-ibu kalau lagi sholat meracik bumbu. Allahu akbar. Petsinnya kurang benar tadi. Ya. Setelah selesai salam dia rasai benar kurang. Berarti ketika sholat dia ngeracik bumbu, bukan sholat. Nah ini ya, itu yang kadang-kadang lupa, blank sama sekali sholatnya. Orang seperti ini sujudnya setelah salam. Ustadz, kalau saya bingung setelah salam, sebelum salam bingung, maka sudah ambil hukum umum, sujud sahwi sebelum salam. Itu biasanya yang ingin instan-instan belajar fikih kayak itu. Ya. Barakallahu fiikum wa fiik. Waktu wanita sedang haid, apakah boleh berwudu dan menjaga wudu? Tidak ada manfaatnya. Tidak mengangkat hadas kecil, hadas besarnya, enggak. Ya. Maka boleh saja berwudu tapi bukan untuk menjaga wudu karena wudunya tidak manfaat. Tetapi kalau untuk kebersihan silahkan, tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.